maknanya ya. Cerita lengkap, asal-usul angin dari terbentuk sampai dinikmati manusia. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di alam Nusantara Kaya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dilimpahi keberkahan ya. Hari ini kita akan mengajak kalian menyelami sebuah kisah indah ciptaan Tuhan. Sesuatu yang selalu ada di dekat kita, yang kita rasakan setiap detik. Tapi jarang sekali kita renungkan, bagaimana asal-usulnya. Bagaimana ia berjalan jauh, sampai akhirnya bisa kita nikmati manfaatnya setiap hari. Apakah itu? Ya, betul sekali. Kita akan bercerita tuntas tentang angin. Mari kita mulai ceritanya dari awal sekali ya. Simak baik-baik ya teman-teman. Bagian 1, awal mula dari sinar matahari muncullah gerakan udara. Semuanya bermula jauh di angkasa sana, dari sang penerang dunia, yaitu matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar yang diciptakan Tuhan untuk menghidupi seluruh isi bumi ini. Setiap detik, tanpa henti, ia memancarkan cahaya dan panas yang menyebar ke segala penjuru alam semesta, menerangi dan menghangatkan kita semua. Tapi tahukah kalian, bumi kita bentuknya bulat dan selalu berputar pada porosnya siang dan malam. Permukaannya pun diciptakan sangat beragam dan indah. Ada samudra luas yang berair, ada daratan kering, ada gunung tinggi menjulang, ada lembah dalam, ada hutan rimbun, ada dataran rendah, dan ada pula pegunungan hijau. Semuanya ada di tanah air kita, alam Nusantara Kaya. Karena bentuk bumi bulat dan permukaannya berbeda-beda, maka panas dari matahari tidak diterima sama rata di setiap tempat. Ada wilayah yang terkena sinar matahari secara tegak lurus dan kuat. Misalnya di daerah Katulistiwa tempat kita tinggal ini. Di sini, udara di permukaan bumi menjadi sangat panas, memuih menjadi ringan, lalu bergerak naik ke atas menuju angkasa. Sebaliknya, ada wilayah lain yang hanya terkena sinar matahari secara mirip, atau tertutup awan tebal, atau ada di kutub yang dingin. Di tempat-tempat ini, udaranya tetap dingin, padat, dan berat. Nah, karena udara panas naik ke atas dan meninggalkan ruang kosong, maka udara yang dingin dan berat inilah yang turun dan bergerak mengisi ruang yang kosong itu. Gerakan perpindahan udara dari tempat dingin ke tempat panas, dari tempat padat ke tempat yang kosong itulah yang kita namakan angin. Jadi teman-teman, angin itu sebenarnya adalah udara yang bergerak. Ia tidak muncul kebetulan saja, tapi lahir dari keseimbangan alam yang sangat rapi dan indah ciptaan Tuhan. Tanpa perbedaan suhu ini, udara akan diam saja, tidak ada angin, dan bumi kita akan terasa sangat panas, pengap, dan sulit ditinggali. Pesan indah, lihat toh, dari perbedaan keadaan lahirlah sesuatu yang sangat berguna. Begitu juga dalam hidup kita, perbedaan dan keberagaman itu bukan masalah, tapi justru menjadi kekuatan, menjadi keindahan, dan menjadi sumber kebaikan. Persis seperti angin ini. Bagian 2, perjalanan panjang angin menyusuri alam Nusantara Kaya. Setelah terbentuk, angin tidak hanya diam di satu tempat saja. Ia memiliki tugas besar yang diberikan Sang Pencipta, bergerak melintasi seluruh bumi, membawa manfaat ke segala penjuru. Maka dimulailah perjalanan panjangnya yang luar biasa indah, termasuk melintasi ribuan pulau di negeri kita tercinta, alam Nusantara Kaya. Mari kita ikuti perjalanannya ya. Angin berhembus pertama kali melintasi samudra luas yang biru dan dalam di sekeliling kepulauan kita. Di atas lautan ini, ia bergerak menyapu permukaan air, lalu menyerap uap air yang naik dari laut. Angin pun membawa uap air itu terbang jauh, terbang masuk ke daratan kita yang indah. Ia menembus celah-celah gunung berapi yang gagah perkasa, menyusuri lembah-lembah yang hijau dan subur, menyapa pucuk-pucuk pohon tinggi di hutan belantara yang lebat, melewati persawahan yang berundak-undak indah, hingga ia menyusuri pinggiran sungai dan danau yang jernih. Di setiap tempat yang ia lewati, angin meninggalkan kebaikan.
Uap air yang dibawanya dari laut perlahan-lahan berkumpul menjadi awan putih yang berarak di langit. Semakin lama awan itu semakin tebal, hingga akhirnya berubah menjadi butiran-butiran air yang turun menjadi hujan. Hujan itulah yang menyiram tanaman, mengisi sungai, mengisi danau, dan mengisi sumur-sumur kita. Tanpa angin yang membawa uap air itu, daratan kita pasti akan gersam, kering, dan tidak ada kehidupan. Di perjalanannya juga, angin berhembus di antara bunga-bunga dan tanaman. Ia menyapu serbuk sari dari bunga yang satu, lalu membawanya ke bunga yang lain. Berkat angin, tanaman bisa berkembang biak, berbuah lebat, dan menjadikan alam kita penuh hasil bumi yang melimpah ruah. Dan yang paling indah, angin itu bergerak tanpa membeda-bedakan. Ia pergi ke tempat tinggi maupun rendah, ke tempat ramai maupun sepi, ke rumah orang kaya maupun rumah orang sederhana. Ia tidak lelah, ia tidak berhenti, ia terus berjalan membawa kesejukan dan kehidupan bagi semua makhluk. Pesan indah, sifat angin ini patut kita contoh ya teman-teman. Teruslah bergerak membawa kebaikan. Jangan berhenti saat ada rintangan, dan beri manfaat kemanapun kamu pergi. Jadilah orang yang berguna bagi sekitar, seperti angin yang tak pernah lelah memberi manfaat. Bagian 3. Sampai kepada kita saatnya kita menikmati segala nikmatnya. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, melewati laut, gunung, hutan, dan lembah, akhirnya angin itu sampai juga di tempat kita berdiri sekarang. Ia hadir menyapa kita dengan hembusan lembutnya, dan disinilah, di hadapan kita, semua manfaat dan nikmat besarnya bisa kita rasakan dan nikmati setiap hari. Coba teman-teman rasakan sejenak. Saat matahari bersinar terik dan udara terasa panas, tiba-tiba angin berhembus menyentuh kulit kita. Rasanya segar, nyaman, dan hilang sudah rasa gerah. Itulah nikmat pertama yang kita dapat, kesejukan dan kenyamanan. Tanpa angin, udara akan terasa sangat panas, lengket, dan tidak nyaman sama sekali. Lalu, kita menikmati hasil bumi yang melimpah. Padi, jagung, buah-buahan, sayuran yang kita makan setiap hari, semuanya bisa tumbuh subur karena dibantu oleh angin. Angin membantu penyerbukan, angin membawa hujan yang menyiramnya, dan angin pun membantu para petani mengeringkan hasil panen agar awet disimpan. Jadi makanan enak di piring kita pun ada peran angin di dalamnya. Sekarang pun, kita semakin pandai memanfaatkan angin. Kita membuat kincir angin yang mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Listrik itu yang menyalakan lampu rumah kita, menyalakan kipas angin, televisi, dan alat-alat lain yang memudahkan hidup kita. Angin adalah sumber energi yang bersih, tidak habis, dan ramah lingkungan. Anugerah besar Tuhan untuk kita. Dulu, nenek moyang kita di Nusantara juga sangat menikmati angin. Mereka berlayar melintasi laut ke pulau-pulau lain hanya bermodalkan layar dan angin. Angin membawa mereka berdagang, bertemu saudara, dan menyebarkan kebaikan ke seluruh Nusantara. Sampai sekarang pun, angin sangat penting bagi pelayaran dan penerbangan kita. Bahkan, angin menjaga kesehatan kita. Ia menggerakkan udara agar tidak pengap dan kotor, membawa oksigen segar yang kita hirup masuk ke paru-paru kita setiap detik, menjaga lingkungan kita tetap sehat dan segar. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Angin itu tidak bisa kita lihat wujudnya, tidak bisa kita pegang bentuknya, tapi keberadaannya terasa nyata, manfaatnya melimpah, dan kita menikmatinya setiap saat tanpa kita sadari. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti kasih sayang dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Ia menciptakan angin, mengaturnya bergerak, mengirimkannya berjalan jauh melintasi alam, sampai akhirnya ia sampai di sini, ke hadapan kita, supaya kita bisa hidup nyaman, sehat, sejahtera, dan bahagia. Pesan indah, banyak hal besar dan berharga dalam hidup ini yang tidak terlihat mata, tapi sangat berarti bagi kita. Begitu juga diri kita. Meskipun merasa biasa saja atau kecil, selagi kita bermanfaat dan berbuat baik, maka keberadaan kita sangatlah berharga.
sama seperti angin ini. Penutup. Nah teman-teman, begitulah kisah lengkap asal-usul angin. Mulai dari cahaya dan panas matahari, terjadinya perbedaan suhu yang melahirkan gerakan udara, perjalanan panjangnya menyusuri samudera, dan daratan indah alam Nusantara kaya, membawa air hujan dan kesuburan. Hingga akhirnya ia sampai ke kita, dan kita bisa menikmati segala nikmatnya seumur hidup. Semoga cerita 10 menit ini membuat kita semakin paham, semakin kagum, dan semakin bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaannya yang indah dan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga alam ini, karena alam yang baik akan memberikan nikmat yang terus mengalir kepada kita semua. Teman-teman, tolong dukungannya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya kawan-kawan. Tolong dukung terus channel Alam Nusantara Kaya ini, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman, keluarga, dan kerabat kalian, supaya cerita indah dan ilmu bermanfaat ini bisa sampai ke lebih banyak orang lagi. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan sampai habis. Semoga kita semua senantiasa dijaga, diberkahi, dan selalu menikmati kebaikan dari alam ini. Sampai bertemu lagi, sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.